Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala membantah tuduhan peneliti forensik digital Rismon Sianipar terkait pendanaan kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. JK menegaskan tidak memiliki hubungan khusus dengan Roy Suryo yang merupakan pihak berperkara dalam kasus ijazah palsu ini. Dalam keterangannya JK menegaskan bahwa dirinya hanya mengenal Roy Suryo sebagai mantan menteri. Dalam penegasannya, JK juga mengklaim tidak mengenal pihak berperkara lainnya dalam kasus ijazah palsu, termasuk Rismon Sianipar. JK juga membantah isu yang menyebut dirinya mengumpulkan sejumlah akademisi untuk membahas kasus ijazah palsu. Menurutnya, sejumlah tokoh publik yang pernah diundang diajak membahas isu terkini untuk dijadikan solusi. JK menegaskan tidak pernah ada isu ijazah palsu yang dicetuskan dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh. Tuduhan pendanaan terhadap isu tersebut dinilai JK sebagai pencemaran nama baik. JK menegaskan akan membuat laporan untuk membuat laporan resmi atas klaim pendanaan isu ijazah palsu ini. Bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Mungkin juga sebagian Anda sudah baca. Saya katakan itu yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apapun ketemu dia pernah. Roy karena dia bekas menteri, saya kenal. Yusuf Kala melalui tim kuasa hukumnya melaporkan Rismon Sianipar ke Barreskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita bohong. Laporan dilayangkan menyusul pernyataan Rismon yang menyebut adanya pejabat elit di balik gerakan mempertanyakan ijazah Presiden Joko Widodo. Dalam pernyataan yang beredar di medsos, Rismon juga menuduh Yusuf Kala memberikan dana 5 miliar rupiah kepada pihak tertentu untuk mendukung gerakan ini. Tim kuasa hukum Abdul Haji Talahohu menilai tuduhan ini tidak berdasar dan menimbulkan kegaduhan di ruang publik sehingga langkah hukum diambil untuk meminta pertanggungjawaban. Laporan Rismon menggunakan pasal 439 jungto pasal 441 KUHP tentang tuduhan fitnah serta pasal 27A jungto pasal 45 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Selain Rismon, kuasa hukum juga melaporkan sejumlah pemilik channel YouTube dan narasumber yang dinilai turut menyebarkan informasi ini. Total 4 pihak dilaporkan dalam perkaranya. Barang bukti yang diserahkan merupakan 3 video yang beredar di internet. Kuasa hukum menegaskan keaslian pernyataan Rismon masih akan diuji, termasuk kemungkinan penggunaan teknologi AI. Langkah hukum ini diambil untuk meluruskan informasi dan melindungi reputasi dari Yusuf Kala. Hasolan Sianipar, hari ini kami akan melaporkan polisi menyebutkan bahwa Pak JK kan duit kepada kalau nggak salah Roy dan kawan-kawan sebesar 5 miliar dan beliau menyaksikan. Itulah kenapa laporan ini sebagai langkah serius untuk merespon dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi dia. Yang disambut oleh YouTuber yang menurut kami setelah kami analisa masih terkait Solo. YouTuber Nusantara misalnya YouTubernya ini pemilik YouTuber Ruang Konsensus Budius S. Piliang menghadirkan Mardiansa Semar, Ketua Rampai Nusantara. Dalam pernyataan di YouTube itu Mardiansa menyampaikan bahwa Pak JK ini sudah tidak lagi punya kapasitas, masih punya insting berkuasa yang tidak rasional. Ya, ada kalimat yang menuduh Pak JK pecundang gitulah ya. Kalau kita tarik sehingga gerakan beliau itu mengarah kepada inkonstitusional. Ini kan berita hoax, berita bohong. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.